Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala manaral ilmi mashhura wa liwa'a ahlihi fid daraini mansura. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal ukhra, sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladzi tursiluhu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di mana kita pada detik ini, pada saat ini dikumpulkan Allah di majelis yang mulia ini, di majelis yang penuh rahmat, penuh barakah, di majelis yang insya Allah akan dibagi-bagi rahmatnya Allah, dibagi-bagi keampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mudah-mudahan kita semua mendapat rahmatnya Allah, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga orang-orang tua kita, saudara kita, keluarga kita yang berada di alam kubur juga mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kita hadir, kita mendengarkan nasihat, bimbingan, tuntunan agama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari ini marilah kita bersama mengulang kaji, mendaras kembali mengenai masalah ruh. Ini roh bukan hakikatnya, hanya yang kita ulang kaji adalah masalah namanya. Kalau hakikat roh, boleh roh min amri Rabbi. Katakan oleh Muhammad, masalah roh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Allah, bukan urusanku. Aku tidak tahu hakikat roh. Pada pagi hari ini yang kita ulang kaji adalah nama roh. Ada beberapa nama. Ada roh yang namanya al-malakuti, yaitu rohnya malaikat. Jadi roh malaikat itu namanya roh al-malakuti. Ada roh yang namanya al-jabaruti, itu rohnya jin atau setan. Namanya itu roh al-jabaruti. Ada lagi namanya roh at-turabi atau at-tini, yaitu rohnya manusia. Sebab manusia itu dijadikan daripada tanah, daripada bumi. Maka yang asal kejadian tubuhnya daripada bumi, ruhnya itu namanya roh at-turabi atau roh at-tini. Karena manusia dijadikan daripada tanah, ruhnya namanya roh turabi at-tini, maka manusia itu geraknya lambat, tidak secepat jin, tidak secepat setan, apalagi malaikat. Itu lebih cepat lagi. Sebab tubuh manusia berat, daripada bumi, daripada tanah.
Tidak mampu manusia itu bergerak dalam satu gerak sampai 2, 4 atau 5 meter. Tidak mampu. Kalau jin atau setan dalam sekejap bisa bergerak sampai ratusan meter, melewat sungai yang lebar, meloncat gunung yang tinggi, sebentar ada di sebelah sana. Sebab itu jin atau setan. Apalagi malaikat dalam sekejap ada di masyrik, ada di maghrib, ada di barat, ada di timur, ada di utara, ada di selatan. Sepertinya Jibril, sepertinya juga Ajrail. Ajrail itu geraknya cepat, makanya dia bisa mencabut ruh dimanapun manusia itu berada. Ya, sebab geraknya cepat. Demikian juga Munkar Nakir. Dengan sekejap dia ada di kuburan si A, ada di kuburan si B, di negeri manapun dia berada langsung di tempat kuburan orang yang baru masuk dalam kubur. Dia ditanya, dia menanya. Ya, tugasnya kan menanya. Nah, kalau kita manusia geraknya lambat, tidak bisa seperti itu, jauh. Maka dari itu manusia ini dituntut untuk mengenal Tuhannya, untuk beribadah. Apabila manusia itu betul-betul sudah kenal dengan Tuhannya, beribadah dengan cukup syarat rukunnya, maka manusia itu akan diberikan keistimewaan, khususiat, ya, yang namanya karamat. Kalau di dunia, kalau di akhirat namanya pahala, janji Allah. Sebagaimana hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man hafidha ala salawatil khamsa fi jama'atin yamurru ala sirat kal barqil lami' wa kana fi jumrati sabiqin wa wajhuhu kal qamar lailatal badri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa selalu melazimi sholat 5 waktu berjamaah, maka dia nanti lewat di atas titian Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar daripada cepatnya. Padahal perjalanan Shiratal Mustaqim itu 1500 tahun. Bayangkan kalau jalan kaki. Ini diberi keringanan tubuhnya sehingga dalam sekejap bisa melewat titian Shiratal Mustaqim yang jaraknya 1500 tahun bagi orang yang jalan kaki. Nah, ini keistimewaan. Maka dari itu kita dituntut untuk ma'rifat kepada Allah, dituntut untuk beribadah supaya badan kita ringan nanti di akhirat. Jangan sampai badan kita berat seperti di dunia ini. Alangkah ruginya kita, alangkah celakanya kita nanti kalau meniti titian Shiratal Mustaqim itu dalam tempo jarak 1500 tahun. Mungkinkah kita selamat? Mungkinkah kita sampai ke dalam surganya Allah? Belum tentu, bisa tergelincir kaki kita, sebab kita jalan kaki. Carilah sedapat mungkin supaya badan kita ringan, supaya kita cepat memasuki surganya Allah dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, yang cukup syarat dan rukunnya. Tentu ini memerlukan ilmu. Nah, maka dari itu kita dituntut supaya terus-menerus menuntut ilmu agama Allah untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki akhlak, dan untuk memperbaiki ibadah. Yang tentunya mudah-mudahan akidah kita menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan akidah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan akidah para sahabat, para aulia Allah, para orang-orang yang soleh yang mendahului kita. Dan mudah-mudahan juga akhlak kita menjadi akhlakul karimah yang dicintai Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita juga sesuai dengan ibadah daripada tuntunan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus-menerus diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah ke jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada
wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.